siswa kelas 10 IPS 2 siap melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu silahkan dipimpin doa, Dinda. Baik teman-teman semua, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, semangat ya. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Tania. Ya. Tania tidak berangkat kenapa? Sakit. Sakit apa? Perut. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Oke, teks anekdot. Teks anekdot itu teks yang bagaimana? Teks yang Menyindir. Oke, teks yang mengkritik bahasaan. Struktur teks anekdot ada berapa? 5. Ada yang ingat? Yang pertama apa? Abstraksi. Oke, bagus. Yang kedua? Orientasi. Sip. Yang kelima? Udah, bagus. Ini kita belajar teks yang lain ya. Nah, sebelum kita belajar teks yang lain yaitu teks eksposisi, nah kita tulis dulu kata-kata hari ini ya. Jangan malu dengan kegagalan, belajarlah darinya dan mulai lagi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa berbuat yang terbaik untuk masa depan. Motivasi tanpa aksi adalah halusinasi. Lain apa ini? Dibayar kali kok udah nyetok. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Oke. Diibaratkan, jadi sebuah permata itu memang harus melalui proses yang panjang. Ibaratnya kalian sekarang kan sedang berproses ini, banyak tugasnya banyak ya. Ada yang jatuh sakit dan lain-lain, ya itu memang sebuah proses yang harus kalian hadapi demi cita-cita kalian besok. Perhatikan di sini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Paham ya? Jadi hari ini target dan tujuan yang harus kalian capai yaitu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan kebahasaan. Ini struktur kan? Berarti kalian masuk yang berpikir kritis. Oke. Yang ketiga kreatif. Nanti kalian diharapkan untuk mencari referensi dari berbagai sumber ya. Itu masuk yang kreatif. Kemudian nanti dibentuk sebuah kelompok, berarti masuk ke yang keempat, bergotong royong. Nah, berikutnya kita simak video berikut. Hasil pertandingan berangsur masuk ke lapangan. Polisi yang mengawal pertandingan mengambil jalan dengan menembakkan gas air mata. FIFA Gianni Infantino dari pernyataan yang seharusnya jadi pengingat seluruh pegiat sepak bola bahwa pengelolaan sepak bola di Indonesia belum menuju perbaikan. Ada. Kira-kira yang salah itu siapa sih? Ada dua versi kan? Iya. Menurut kalian siapa? Supporternya yang turun ke lapangan, terus polisi yang melemparkan gas air mata. Kalau video tadi dibuat teks, maka menjadi sebuah teks apa? Eksposisi. Video tadi, teks eksposisi itu apa? Sebuah teks yang bagaimana?
kelompok yang dalamnya berisi fakta dan argumen. Oke, Farhan, sebuah teks yang berisi fakta dan argumen. Nah ini ya teks eksposisi, teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan. Tadi kan ada pengetahuan kan, pengetahuan yang terkini disertai dengan argumen menulis. Oke, nah langkah berikutnya, silakan kalian berkelompok ya, silakan kalian berkelompok. Kemudian nanti tugas kalian, tugas yang pertama, silakan mencari referensi mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Cari boleh dari internet boleh, kemudian dari buku boleh. Yang penting itu dikonfirmasi kebenarannya. Kemudian kalau sudah dituliskan di bagian yang bawah. Paham? 10 menit cukup? Insyaallah. Cukup ya. Oke, silahkan berkelompok dulu. Teks itu apa? Kemudian yang kaidah kebahasaan nggak usah diberi penjelasan. Yang penting kalian paham maksudnya apa. Gitu ya. Oke, kelompok 3 strukturnya sudah. Oke. Nanti bisa ditambahkan di bawahnya yang kaidah kebahasaan. Dirangkum ya. Siap. Oke, semuanya sudah? Sudah ya. Oke, bagus. Sip, berarti kalian sudah mengeksplor, mencari dari berbagai referensi. Kalian mencarinya dari mana tadi? LKS. Selain LKS ada lagi? Google. Oke, ada lagi? Berarti dari internet ya. Oke, kalian semuanya sudah mencari referensi tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan semuanya sudah saya cek. Oke, dari 6 kelompok, adakah salah satu yang ingin menjelaskan kepada kelompok yang lainnya, teman-teman yang lainnya, tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi? Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis atau pernyataan umum. Jadi tesis itu merupakan pembuka dalam teks eksposisi, berisi tentang pengenalan isu, terus masalah atau pandangan penulis secara umum. Di sini kami menemukan ada 9 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata teknis atau bisa disebut juga sebagai kata-kata yang mengandung istilah-istilah tertentu yang terkait juga dalam permasalahan yang diambil. Dari struktur dan kebahasaan teks eksposisi tadi, adakah yang masih kurang paham? Ya, kalimat aktif transitif sama kalimat aktif intransitif. Oke, kalimat aktif transitif. Nah, kalimat aktif transitif itu kalimat yang menggunakan objek. Jadi strukturnya itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau intransitif itu tidak menggunakan objek, tapi menggunakan apa? Penggantinya. Pelengkap. Coba didapat disimpulkan struktur teks eksposisi apa? Yang pertama? Tesis. Oke, langsung nge-freeze semuanya. Tesis itu apa tesis? Apa? Iya, pengantar atau pengenalan isu. Ya, pengenalan isu. Oke, yang kedua? Rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu isinya apa? Iya, ada pendapat, fakta, argumen yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga? Rekomendasi atau penegasan ulang. Baca dulu teksnya, ya teksnya. Kemudian yang ketiga, setelah memahami teksnya, kalian mengisi strukturnya. Jadi strukturnya itu terdapat di dalam paragraf berapa, kemudian alasannya apa, kemudian kaidah kebahasaan yang ditemukan. Tak hanya informasi mengenai jawaban. Ada. Apa lagi? Sampai ini membahas tentang media kan ya? Kita bisa jadi loh teknis masuk dalam yang
semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis struktur teks. Itu adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu sendiri itu berada di paragraf 2 sampai paragraf 4. Nah, penjelasannya adalah mengemukakan fakta dan opini untuk mendukung dari. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Nah, yang nomor 1 sendiri itu berisi apa? Soalnya adalah kata teknis. Nah, kami menemukan bahwa kata teknis itu terdiri dari 5 kata. Antara lain adalah 1 adalah gawai, yang kedua adalah pandemi, yang ketiga adalah kontrol, yang keempat adalah hoax, dan yang terakhir atau yang kelima adalah perangkat. Presentasi dari kelompok 2, mungkin teman-teman nanti yang ingin bertanya silakan. Oke, kelompok 4 akan menambahkan dari kaidah kebahasaannya. Kami menemukan ada dua tambahan, yaitu kata persuasif dan ada kata sifat. Nah, kata persuasifnya itu ada yang di paragraf terakhir, ya, itu ada perlu sama harus. Yang kata sifatnya itu ada kata bijak. Sekian. Oke, terima kasih atas tambahannya. Oke, kaidah kebahasaan yang nomor pertama yang kata teknis, ada tambahan untuk paket data, pulsa dan UU ITE. Jadi kita simpulkan ya, tesisnya, pengenalan isunya ada di paragraf keberapa? Pertama ya, itu pengenalan isu. Kemudian rangkaian argumennya ada di paragraf 2, 3, 4. Rangkaian argumen itu kan berisi penjelasan-penjelasan. Maka biasanya porsinya dalam sebuah teks itu lebih banyak. Oke. Kemudian penegasan unangnya paragraf yang terakhir. Hari ini kita belajar tentang apa? Iya, hari ini kita belajar struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Strukturnya ada apa saja? Yang pertama, tesis. Kedua, argumen. Ketiga, penegasan ulang. Ya, ada penegasan ulang. Kemudian kaidah kebahasaannya ada kata teknis, kausalitas, temporal. Ya, untuk pertemuan kali ini paham. Oke. Jika sudah paham, untuk pertemuan yang selanjutnya kita menyusun teks eksposisi. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda yang telah memimpin doa pada hari ini. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa ya. Tetap pertahankan semangat yang seperti ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum.